Selamat sore, selamat sore semuanya. Pada eh, hari ini saya akan membawakan sedikit ya pengantar praktikum karena harusnya ini sebelum praktikum kita, kalau kalian tanya kakak kelas kakak tingkat sebelumnya, biasanya saya sebelum praktikum dikumpulin dulu kalian di suatu kelas baru masuk. Tapi takutnya waktunya nggak keburu karena sangat banyak berturut-turut kelasnya. Nanti pusing juga bolak-balik. Jadi mending saya kumpulkan dulu sekaligus sekarang di sini. Nanti kalau ada yang masih responsi ya, apa udah semua? Eh, izin dokter dari kelas IKI masih ada responsi tinggal satu orang saja dokter. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Nanti saya kasih slide-nya. Yang penting ini sekilas aja, biar nggak bingung-bingung banget. Karena nanti saya sendirian juga, nggak ada dokter patologi klinik yang lain. Jadi nanti saya bolak-balik. Jadi saya mau apa, membuat waktunya biar eh, se cukup mungkin gitu ya. Jadi saya kasih sekarang pengantar praktikumnya buat hari Kamis ya. Semuanya nanti di hari Kamis ya, tidak ada hari Jumat karena mau OSCE. Jadi ini kita akan praktikum tentang hematologi rutin dan interpretasi hasil dari sesuai dengan judulnya. Nah, nanti kita akan bekerja di laboratorium. Kalau di laboratorium yang utama itu kita tahu K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Sasarannya apa? Untuk melindungi para pekerja dan orang lain. Jadi kitanya harus terlindungi dan orang lain yang ada di laboratorium juga terlindungi. Karena di laboratorium ada barang-barang atau zat-zat yang berbahaya ya. Jangan asal senggol sana, senggol sini, tahu-tahu pecah atau apa bahaya. Jadi kita harus hati-hati. Dan menjamin setiap peralatan dipakai secara aman untuk pelayanan. Pelayanan di sini kita karena pendidikan atau penelitian itu biar berjalan lancar ya. Jadi intinya nanti pada saat di lab kalian pakai jas lab, pakai masker, pakai sarung tangan karena nanti akan pakai apa namanya, membaca slide ya. Jadi agar tahu untuk apa, untuk keamanan kita dan juga orang lain di sekitar kita biar terbiasa juga kalau di lab. Walaupun nanti di lab patologi klinik tidak banyak barang ya. Tapi nanti ada yang dibagi dua. Nanti kan kelasnya A B C D E F G H I dan seterusnya itu nanti saya akan bagi dua dua. A B C misalnya ada 36 berarti 18 gitu. Ada yang nyampur, nanti satu mikroskop akan dipakai dua orang. Jadi akan disiapkan 10 mikroskop di lab PK dan 10 di lab mikro. Jadi nanti berdua-berdua. Kalau ada yang kelebihan mikroskop bisa sendiri. Ya, misalnya ada sisa mikroskop, lebih baik sendiri juga tidak apa-apa. Kan namanya juga belajar ya. Jadi nanti dipecah seperti itu. Ya, jadi nanti akan ada yang sebagian di lab PK, sebagian di lab mikro. Karena biar tidak terlalu padat. Ya. Jadi peraturannya tadi saya sudah bilang ya, gunakan sarung tangan, jas lab, masker. Kita biar terbiasa ya di lab itu seperti apa. Ya. Di sini sebenarnya patologi klinik itu selain ini kan belajar tentang cairan tubuh ya, darah dan cairan tubuh. Tapi besok itu sudah jadi preparat. Tapi kita harus tahu kalau darah dan cairan tubuh siapapun itu infeksius. Ya, jadi hati-hati. Kalau besok sih kita tidak ada yang mengambil darah orang ya, tapi udah jadi preparat. Tapi tetap kita harus tahu prinsipnya bahwa darah dan cairan tubuh siapapun itu infeksius. Jadi hati-hati, makanya pakai sarung tangan dan lain-lain. Ya. Terus kita akan lihat pemeriksaan hematologi. Jadi sudah berkali-kali kan ya di apa namanya, di kuliah hematologi itu ada hemoglobin, eritrosit, leukosit, hitung jenis, sudah trombosit, dan ada lanjut darah atau LED. Kalau ada, kalau tidak ada juga yang tidak ada LED-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk tahu bagaimana komponen eritrosit, leukosit, dan trombosit. Biar apa? Biar kita tahu ini pasiennya apakah tergolong anemia, apa jangan-jangan leukemia, atau ada infeksi, atau polisitemia, atau ada kemungkinan perdarahan lainnya. Ya, kalau kita dari awal pengambilan darah, itu kita menggunakan antikoagulan EDTA. Jadi kalau ambil darah itu tidak bisa kosongan, harus pakai antikoagulan. Kalau nggak beku nanti. Ya, jadi ini namanya kalau mengambil darah itu, kalau kalian pernah diambil darah atau pernah lihat orang mengambil darah itu pakai tabung yang berwarna-warni, itu pasti beda-beda antikoagulannya. Kalau hematologi antikoagulannya namanya EDTA biar tidak beku. Jadi bisa diperiksa, tidak harus langsung di depan alat gitu ya. Jadi bisa ditaruh dulu di tabung, terus baru dikerjakan di alat. Biar tidak beku pakai EDTA namanya. Ya.
Nah, sebelumnya juga kita harus tahu dari mana sih dapat spesimen darahnya dari plebotomi. Plebotomi itu plebonya vena, tominya memotong. Itu kalau kalian lihat mungkin ke rumah sakit atau mungkin ke tempat donor darah ada ruang flebotomi. Itu adalah ruang untuk mengambil darah ya. Untuk mendapatkan spesimen untuk pemeriksaan klinis dalam penata laksanaan pasien. Jadi untuk apa kita ambil darah? Biar kita tahu sebagai pemeriksaan penunjang pasien ini butuh apa? Apakah HB-nya turun atau normal-normal saja atau apa untuk menunjang diagnosis ya. Untuk nanti selanjutnya eh, penata laksanaannya bagaimana ya. Dan yang harus kalian tahu lagi ini pengambilan vena itu bukan sembarang vena ya. Pengambilan vena yang benar ini di sini anatominya di vena mediana cubiti. Ya, jangan sampai ada yang nggak tahu di mana ngambil darah. Yang paling benar itu di vena mediana cubiti. Bilang di sini atau bisa juga di vena sepelica sebelahnya. Terus kalau kalian misalnya pernah pakai alat gula darah yang ditusuk gitu ya, yang pakai istilahnya kita bilang tuh kalau di lab itu POCT pengambil jadi yang kalau ada di apotek-apotek misalnya cek asam urat gula darah itu dia pakai yang cuma pakai jari kalian ditusuk terus keluar darah keluar hasil itu ditusuknya di harusnya yang bagus tuh di jari kedua jari ketiga dan jari keempat ya, yang bagusnya kalau di bayi di jempol kaki atau di tumit di bayi di infant ya kalau ditusuk apa ada komplikasinya ada ya minimal sakit bisa hematom atau hematom itu memar ya biru-biru ungu-ungu gitu ya. Terus pusing mual bahkan ada yang sampai pingsan kalau dia ini takut darah sekali gitu ya mungkin dia sampai pingsan ada juga atau mungkin kurang makan lemas sekali diambil darah malah pingsan. Ini nilai normal hematologi ini tergantung beda lab beda nilai normal nggak ada yang salah jadi makanya setiap keluar hasil lab sampingnya harus ada nilai rujukan karena itu patokan tiap lab tidak sama. Besok nanti pas praktikum nanti akan diberi satu preparat, satu mikroskop, dan satu hasil hematologi seperti ini nanti bentuknya beda dikit sih beda. Tapi intinya ada ini. Ada HB, HT, leukosit, trombosit, platelet, hitung jenis. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya mau kalian interpretasikan seperti yang biasanya saya waktu kuis-kuis kalau kuliah itu. Jadi kalian HB-nya apa, turun atau normal atau naik itu minimal kalian harus tahu dari sekarang. Kalau enggak nanti bingung ya. Jadi besok praktikumnya ada dua yang dilakukan, menganalisa hasil hematologi dan melihat preparatnya. Ya, analisanya cukup naik turun aja sebenarnya. Naik turun apa normal atau bagaimana? Kalau naik namanya apa, kalau turun namanya apa kan sebenarnya sudah pernah dikuliahkan ya itu. Nah, ini yang penting tuh kolom-kolom ini, WBC. Nanti tulisannya bakal WBC. Apa itu WBC? White blood cell, di leukosit ya. Terus RBC, red blood cell, apa itu? Eritrosit. Terus HGB, hemoglobin atau ada juga yang nulisnya HB. Tergantung alatnya dia ngeluarin HB atau HGB, sama artinya hemoglobin ya. HCT hematokrit, PLT platelet atau trombosit. Jadi besok singkatan-singkatannya di hasil labnya bakal ini WBC, RBC, KGB, HCT gitu. Kalau apa namanya bingung yang mana HB, oh HB itu HGB, yang mana leukosit, oh WBC gitu ya. Bahasa Inggris. Ya. Terus kita nanti akan lihat besok juga akan hari Kamis akan ada apus darah tepi, sediaan apus darah tepi. Bentuknya seperti ini ya. Dan apus darah tepi itu dipreparat, jadi dia bentuknya harusnya yang bagus itu seperti lidah kucing ya, istilahnya. Jadi dia di sini mulai di apa darahnya ditetes, lalu ditarik ke belakang makin tipis. Yang kita baca ada daerah yang tipis. Daerah baca tuh di sini. Tidak boleh terlalu depan, apalagi paling depan, karena paling depan nanti padat kayak begini. Apa ini nggak bisa baca apa-apa. Cuma padat aja numpuk-numpuk selnya semua. Ya, ini tengah-tengah atau ini paling ujung bisa dibaca di sini sekitar 3/4 ini ya. Di belakang di ekor tidak boleh lebih depan lagi depan-depan bingung kalau udah padat berarti kalian mundur lagi ke belakang gitu ya di sini semakin makin apa makin tebal tentu makin padat kan ini makin dari tebal ke tipis gitu ya kita baca jangan yang tebal-tebal kalau tebal-tebal nanti padat selnya nggak bisa lihat apa-apa jadi nanti besok preparatnya akan ada seperti ini ya cek kelasnya nanti satu mikroskop dua orang maksimal kalau satu mikroskop dua orang
Dikasih satu preparat dan satu hasil lab yang tadi saya bilang ya. Ya, ini yang bagus itu seperti ini yang tadi ya. Yang bagus itu seperti ini. Tapi kalau bikin preparatnya gagal nih bisa begini putus-putus. Ya. Di sini kita tidak mengerjakan bikin preparat, kita langsung saja preparatnya sudah jadi karena kalau bikin preparat juga bisa seharian gitu nanti. Nggak, nggak cukup waktunya. Ini biar sekedar tahu. Jadi cara membuat preparat itu pakai darah EDTA yang tadi saya bilang. Nanti dipipet sedikit darah ke atas objek gelas. Nanti ada videonya di belakang. Dan tangan kanan dihapuskan, ya, didorong ke belakang sampai menyentuh, menyentuh baru dihapuskan dengan menggunakan kaca. Jadi pakai dua objek gelas, yang satu ditetesin darah, yang satu untuk mendorong darah. Gitu ya. Yang mendorong itu tidak boleh putus-putus yang seperti ini nih. Dorong tuh bisa putus-putus atau tebal semua atau jelek, ini jelek, ini contoh-contoh yang jelek gagal. Kalau seperti ini dibaca ini bukan preparat layak baca, yang bagus yang seperti ini. Ya, mulus. Jadi nggak ada putus-putus. Kalau ini kan putus-putus. Ya. Kayak gini-gini berhenti-berhenti berarti dia pas dorong. Dia pakai pewarnaan namanya metodenya biasanya seringnya GIMSA ya. Sebenarnya banyak, tapi yang paling sering pakai pewarnaan namanya GIMSA. Untuk apa? Untuk menilai unsur sel darah. Kita ingat lagi intinya hematologi itu eritrosit, leukosit, trombosit. Ya, kita lihat di sini. Selain lihat di hasil lab, lihat juga di preparat. Ya. Nah gini nanti. Kalau kalian kemarin saya sudah pesan ke Kortinya untuk meminta ke kakak kelasnya seperti laporannya ya. Laporannya untuk praktikum nanti ada seperti ini, eritrosit, leukosit, trombosit, kesan, saran. Ya. Saya sih tidak mau kalian terlalu tepat atau gimana, yang penting bisa lihat preparat aja dulu. Karena kan bukan spesialis ya, tapi harus tahu. Harus tahu apa eh, seperti ini loh preparat, oh bikinnya seperti ini, cara baca hasil lab seperti ini gitu ya. Cukup di situ. Kalau salah baca ini ya kan bukan spesialis ya, jadi tidak apa-apa. Cuma belajar aja ya. Jadi untuk menilai berbagai unsur sel darah kita lihat dari tiga ini, eritrosit, leukosit, trombosit. Eritrosit kita lihat eritrositnya morfologinya seperti apa. Leukosit juga, leukosit nanti dilihat dulu leukositnya dari hasil lab ya. Misalnya leukositnya 15.000, nilai normalnya 10.000, berarti meningkat. Berarti leukositnya meningkat. Terus dilihat di leukosit yang meningkat itu ada sel yang aneh nggak? Nanti ada di belakang contohnya. Terus trombosit. Trombosit juga, makanya saya minta kalian harus tahu naik turun, karena di depannya tulis dulu meningkat atau menurun, baru lanjut ke morfologinya. Trombosit, misalnya trombositnya 100.000, normalnya 150.000, berarti turun. Berarti nanti jumlah kurang, gitu. Ya, kalau cukup jumlah, kalau misalnya normal dibilang kita sebut jumlah cukup. Kalau meningkat kita sebut jumlah meningkat. Gitu. Kalau sedikit kita sebut jumlah kurang. Jadi kurang, cukup sama meningkat. Ya, terus ini. Eritrosit ini normalnya ya, tapi nanti kalau pokoknya nanti di hasil lab ada di sebelahnya itu ada nilai rujukan, jadi tidak usah takut. Kalau misalnya beda sama angkanya sama ini juga itu tidak salah. Itu yang saya bilang setiap lab, setiap alat beda kan rujukannya. Dan itu tidak ada yang salah. Tapi ini ada yang menyebutkan kalau eritrosit di laki-laki 4,5 sampai 6,5 juta ya ini ya. Untuk perempuan 4 sampai 5,6 juta. Jadi di laki-laki lebih banyak eritrositnya dari perempuan. Nah, nanti juga ada MCV, MCH, MCHC ya, indeks eritrosit ya. Nah, indeks eritrosit ini, kayaknya saya pernah jelasin kemarin juga ya. MCV ini mengukur rata-rata dari eritrosit. Didapat dari hematokrit dibagi eritrosit. Normalnya itu 80 sampai 100. Kalau kurang kita sebut mikrositik, berarti dia kecil-kecil. Kalau lebih dari 100 kita sebut makrositik, berarti gede-gede. Ya, itu dari MCV. Kalau dari MCH itu dapat eh, HB dibagi eritrosit. Normalnya 27 sampai 31. Kita sebut kalau kurang hipokromik. Ya, jarang yang besar ya sebenarnya. Jadi kita sebut hipokromik, kalau normal normokromik gitu ya. Hipo itu rendah, kalau normal gitu ya, normokrom. Ini juga sama sebenarnya. CH sama CHC cuma beda rumusnya. Oh, ini HB bagi RBC, ini HB bagi CT untuk menentukan kira-kira berapa banyak konsentrasi HB di eritrosit.
Lihat dari MCHC. Kalau kurang namanya hipokrom juga. Ya. Ya. Jadi kalau bentuknya kecil gede, berarti kan MCV-nya rendah, mikrositik atau MCV-nya tinggi, makrositik kita sebut beda-beda ukuran namanya anisositosis. A itu tidak ya. Isositosis kan rata gitu. Kalau A berarti enggak sama gitu intinya. Anisositosis jadi yang mikro, ada yang makro atau mikro, ada yang normo gitu. Normal tuh normo, kecil tuh mikro, gede tuh makro. Ya. Terus ada bentuk yang bermacam-macam. Namanya poikilositosis. Nanti ada gambarnya di belakangnya. Jadi macam-macam bentuknya seperti sperosit, seperti target cell. Target cell itu seperti kalau kita mau ngarahin panah itu seperti sel target. Terus kistosit, somatosit seperti sel pensil atau seperti oval. Ya, nih normalnya kayak begini ya. Normalnya bulat-bulat bagus, tengahnya pucat gitu ya. Ini normal. Kalau MCV normal, MCV, MCHC normal semua, kita sebut normokrom, normositik. Ukuran normal dan bentuknya kecil-kecil normal dan ininya apa kepadatannya tidak pucat gitu ya. Normokrom, normositik. Tidak kecil, tidak besar dan tidak pucat. Normokrom, normositik. Ini kalau hipokrom. Jadi hipokrom itu kecil-kecil selnya. Ini kebagian dingin aja nih. Kan segede gini, ini kecil-kecil. Hipokrom mikrositik. Sudah pucat, dia kecil-kecil lagi. Ya. Ini sel limfosit segini, eritrosit sangat kecil dibandingkan limfosit. Ini sel limfosit ya. Ini jadinya kita bisa sebut hipokrom. Ini makrositik. Lihat nih, sel limfosit sama sel eritrositnya hampir sama. Berarti gede-gede. Kayak biasanya kita bisa bandingkan dengan limfosit ya. Limfosit yang kayak gini ya, yang apa namanya bulat ungu ini sitoplasma nih yang beda sendiri warnanya ini inti kalau sitoplasmanya lebih sedikit dari inti hampir menutupi ketutupan inti gitu itu limfosit. Nah, ini polikromasi itu sebenarnya retikulosit juga jadi sel muda atau yang titik-titik ini jadi dia gede sendiri ini sebenarnya ada titik-titik di dalam ini nggak kelihatan gede sendiri yang gede-gede. Nah, ini basophilic stippling. Ini titik-titiknya lebih dari udah gede ada titik-titik ungu. Kayak disebut basofilik. Basofilik itu ungu. Bisa dibilang eosinofilik itu pink. Basofilik itu kayak titik-titik ungu, basofilik stipling gitu. Titik-titik gitu. Ya. Nah, ini untuk leukosit ya. Kalau kalian lihat sel seperti ini apa? Ini monosit. Nah, ini monosit sama sel eritrosit hampir sama gedenya. Berarti dia eritrositnya kegedean, makrositik. Nah, apa tadi ingat anisopoikilocytosis? Jadi bermacam-macam jenis selnya. Aniso ukurannya ada yang gede, ada yang kecil. Poikilocytosis macam-macam nih. Ada target sel. Saya bilang tadi target sel nih titik pucat apa kayak sel target ingat kayak kalau kita mau apa panah tuh ya main yang ke arah panah itu saya sel target. Ini target kita nih bulat hitam di tengah pinggirnya kayak gini, kayak disebut target sel. Ya. Ini bursel, acak-acak. Ini ini eliptosit seperti elips bisa. Ada juga yang menyebut ada ovalosit ya. Ini target sel juga ini sperosit kayak gini sperosit kayak apa ya? Kayak sperosit mungkin kayak tengahnya bolong tapi bolongnya cekung gitu loh. Sperosit. Nah, ini juga sama nih. Anisopoikilocytosis udah gede kecil macam-macam lagi bentuknya. Ada yang bentuknya kayak pensil, ada yang bentuknya kayak air mata. Ini kayak air mata kita sebut teardrop cell ya. Ya, seperti ini ya macam-macam. Kalau udah jelas macam-macam gini, berarti anisopoikilocytosis ukurannya beda-beda kan. Kalau yang normal tuh tadi bagus ya, ukurannya sama semua normoster, normokrom. Kalau ini enggak, beda-beda kan, macam-macam. Ini anisopoikilocytosis. Ini stomatosit, sperosit, stomatosit nih ya. Stomatosit yang bolongnya tengah, tengahnya bolong. Ini sickle cell seperti bulan sabit. Ini kalau pasiennya sickle cell anemia seperti bulan sabit. Relox. Nah, relox ini tuh kayak tumpukan koin. Jadi kayak nempel-nempel. Tapi hati-hati kalau kalian
baca reloxnya di daerah yang padat ya pasti relox karena banyak selnya jadi kayak numpuk-numpuk. Kayaknya bacalah di daerah baca yang tadi saya tunjuk di daerah yang tipis karena makin tebal dia makin tumpuk nanti dibilang relox padahal bukan relox salah aja tempat bacanya ya. Pentingnya melihat di tempat baca karena makin padat makin numpuk-numpuk selnya ya. Ini relox, ini autoaglutinasi itu dia aglutinasi biasanya autoimun dia nempel-nempel. Mirip sama relox, tapi kalau relox ini lebih kayak koin, kalau ini lebih nggak jelas nih, nempel-nempel. Nah, ini leukosit ya. Ini sudah berkali-kali juga dikasih tahu leukosit ada granulosit, ada agranulosit. Granulosit itu neutrofil, eosinofil, basofil. Agranulosit itu limfosit, monosit. Ya. Ini kalau kalian besok lihat sel-sel ini di sini, harusnya kalian hitung jenis juga ya, karena lama hitung jenis. Jadi kita sekalian aja lihat di hapus darah tepinya aja, tidak pakai hitung jenis. Ini eosinofil, ini pink ya, eosinofilik. Seperti kacamata intinya. Ini inti ya, yang lebih tebal nih. Ini segmen, bersegmen-segmen. Ini limfosit. Yang tadi saya bilang, sitoplasmanya kecil, ketutupan sama inti. Limfosit, ada yang seperti ini limfositnya, ada yang seperti ini nih, ada yang seperti ini. Limfosit yang besar, limfosit yang kecil. Ya. Terus ini neutrofil batang. Kalau segmen kan bersegmen-segmen gitu. Kalau batang tuh enggak bersegmen-segmen. Makanya disebut neutrofil batang. Ini basofil, basofil hampir basofilik ya, jadi kayak ungu-ungu gitu. Biasanya ketutupan inti semua tapi ada titik-titik ungu gitu. Jarang ini, basofil biasanya hampir tidak ada kecuali pasiennya ada penyakit lain. Biasanya 0 sampai 1 bahkan 1 juga jarang ya. Terus limfosit atau sel plasma, sel plasma ya. Terus ini apa namanya, monosit. Nah, monosit. Jadi dia ada vakuola. Vakuola tuh yang bolong-bolong ini, vakuola namanya, vakuola. Terus gede banget. Makanya nih perbandingannya eritrosit sama monosit tuh jauh ya. Jadi kalau sampai ada sel eritrosit yang hampir sama bentuknya sama monosit berarti eritrositnya makrosit ya. Kegedean. Karena harusnya dia tidak lebih gede dari monosit. Nah, ya. Ini kalau kita praktikum hitung jenis, tapi karena tidak ya, jadi nice to know aja buat tahu aja. Jadi kalau hitung jenis leukosit caranya sama pakai preparat yang sama dengan apus darah tepi ya sama cuma kita hitung leukositnya saja tidak lihat eritrositnya. Kalau apus darah tepi kita lihat tiga-tiganya eritrosit, leukosit, trombosit. Kalau hitung jenis leukosit kita cuma lihat leukosit bedain ini sel-sel leukosit ini ada berapa eosinofilnya, ada berapa segmennya, ada berapa limfositnya itu namanya hitung jenis leukosit ya. Nih, kalau jumlah normal leukosit kan sampai 10.000 ya. Kalau di atas 10.000 tentu leukositosis. Kalau jumlahnya 10.000 sampai 20.000 hitungnya 200 sel. Jadi normalnya dihitung itu 100 leukosit. 100 leukosit pokoknya kita cari aja sampai ada 100. Tapi kalau leukositnya lebih dari normal, tentu yang kita hitung lebih banyak. Bisa kalau 10.000 sampai 20.000 hitung 200 sel. Kalau 20.000 sampai 50.000 hitung 300 sel dan seterusnya 50.000 400 sel. Sama kayak tadi ya, ini preparatnya. Nah, biasanya kalau belajar ini pakai turus. Ya. Jadi misalnya kita lagi putar eh, mikroskopnya, ketemu basofil, kasih turus. Tuh. Jadi kita hitung karena 100 target kita, ketemu 10 geser. Ketemu 10 geser. Jadi bukan ke sini ya, tapi ke bawah. Bawah. Jadi nanti kelihatan di sini totalnya. Oh, sudah 10 kali 10 sudah 100 sel. Nanti ke samping, oh eosinofilnya ketemu 3. Normalnya 1 sampai 3 berarti masih normal. Oh, atau batangnya ketemu 4. Normalnya 2 sampai 6 berarti masih normal. Ini ya, ini yang manual. Kalau yang pakai alat langsung keluar, kita nggak usah hitung. Besok kalian akan lihat hasil langsung ya, nggak pakai ini karena langsung dari hasil lab. Ya, kalau hasil lab yang dari alat, yang alatnya sudah canggih, dia bisa langsung keluar angka ini. Tidak usah kita cek, kecuali mau konfirmasi. Gitu ya. Ini contoh. Nggak ada suaranya ya. Salah.
Ini contoh dari pengambilan darah sampai membuat preparat. Ya, jadi membuat preparat blood smear atau hitung jenis. Kalau pasien datang, cocokkan dulu dia minta permintaan lab apa. Diambil darah, nah ini namanya tabung EDTA yang ungu itu. Ya, kita buat. Nah, begini caranya. Jadi nggak putus-putus, makin lama makin tipis. Kalau HB-nya rendah, biasanya sudutnya harus lebih tinggi, karena lebih encer. Terus diwarnain dengan metode Gimsa, pakai metanol dulu. Bisa Gimsa, bisa Bright Gimsa. Ini karena prosesnya lumayan panjang ya, harus saring dulu biar tidak kotor. Terus diwarnai. Kita juga pakai air yang pH-nya khusus ya. Tidak bisa sembarang air. Ini Gimsa, itu tadi uraian Gimsa, kalau ini Gimsa. Terus dibaca. Nah ini, yang penting lagi kalian harus bisa pakai mikroskop ya. Pakai mikroskop itu nggak bisa asal, harus latihan. Jadi pertama, kalau kalian punya waktu sekarang, dari sekarang aja cari caranya pakai mikroskop di YouTube. Karena dari kemarin praktikum yang menghambat itu nggak bisa pakai mikroskopnya. Ya, nanti kita pakai mikroskopnya, mikroskop modern yang bukan pakai cahaya, cari matahari, itu udah ada lampunya. Jadi kita pakai nanti mikroskopnya dari pertama nih pembesaran 10 dulu. Pokoknya kalau mau pakai mikroskop, preparatnya ditaruh, lihatnya dari pembesaran 10. 10 kali 10 yang warnanya kuning. Setelah 10 baru dikasih, setelah ketemu fokusnya baru dikasih oil emersi namanya untuk pembesaran 100. Jadi bisa 10, bisa 40, bisa 100. Itu 10 kali 10, 40 kali 10, 100 kali 10 ya. Jadi 100 kali 10 kadang tulisannya 1000 di situ atau 100. Ya, jadi pertama lihat di pembesaran yang kecil dulu, terus habis itu pelan-pelan ke 40 boleh, atau mau langsung ke 100, di 100 harus pakai oil emersi. Kalau tidak pakai nggak akan kelihatan apa-apa. Ya, jadi besok akan ada oil emersi juga di lab. Ya, jadi yang biasanya nggak akan lama itu kalian cari di mana preparatnya. Ini saya nggak akan pasangin ya, kalian yang cari sendiri di mana preparatnya, karena memang harus diselusurin, apa namanya, diselusurin dari belakang sampai depan bagaimana bentuk eritrosit, leukosit, trombosit, nggak bisa udah di setting, nggak bisa ya. Harus cari sendiri ya. Nah ini nanti kelihatannya kira-kira seperti itu ya sel-selnya. Nah ini kira-kira pewarnaannya. Nah ini kalau pakai Diffcon kita turus-turus seperti yang saya bilang, tapi besok kita enggak turus-turus. Ini kalau ada counter gitu, pencet-pencet aja pakai alat. Ini contoh keluarin hasilnya ya. Besok saya minta kalian bikin ini. Eritrositnya bagaimana? Misalnya normokrom, normoster. Leukositnya bagaimana? Oh, jumlahnya cukup. Ada kelainan nggak? Tidak ada. Atau kalau ada kelainan tuh leukosit itu misalnya ada neutrofil yang segmennya banyak. Segmen itu normalnya 3 sampai 5, dia di atas itu. Jadi hipersegmentasi. Trombosit jumlah cukup tersebar. Tapi ini nggak harus, kalau saya sih nggak harus benar ya. Yang penting kalian tahu gitu caranya ya. Karena kan belum spesialis. Ini bukan, ini lebih spesialistik ya. Tapi kalau dokter umum harus tahu, minimal tahu. Oh ini namanya preparat, begini caranya, begini ini namanya sel eritrosit, ini namanya leukosit, trombosit, itu harus tahu. Ya.
Nah, begini. Jadi tadi kelewat gitu. Pas bacanya itu kalian harus seperti ini ya. Bacanya nih dari arah baca, nih dari arah baca tipis, baru ke tebal. Tadi kelewat kayaknya. Bentar. Nah, nah, cara bacanya begini ya. Dari tipis ke bawah sini, berikutin tanda panah seperti ini. Untuk biar nggak ada yang kelewat. Kalau acak-acakan maju mundur bingung nanti ada yang diulang dilihat ya. Jadi begini ikutin tanda panah dari daerah yang tipis ke daerah yang makin tebal. Tapi sebenarnya nggak usah sampai sini juga udah cukup. Tapi ini contohnya. Ini ya seperti itu ya. Kebalik saya. Dari sini ke sini. Ya. Ini yang tipis, ini yang tebal. Yang tipis itu kan bentuk lidah ya, lidah kucing. Yang tipis itu yang lebih apa? Lebih runcing istilahnya. Jadi dari sini ke sini. Kebalik saya tadi ya. Sini. Ini lebih tebal. Nah ini. Nih, seperti ingat lagi, sudah berkali-kali saya kasih tahu anemia seperti apa. Anemia itu HB, HT, eritrosit turun ya. Nih, kalau HB, HT, eritrosit turun, terus MCV, MCH rendah, berarti anemia kan. Anemia apa? Hipokrom mikrositer, kecil-kecil dan pucet-pucet. Nggak bisa juga anemia tapi MCV, MCH normal, berarti anemia tapi normokrom, normositik. Terus kalau balikannya anemia tapi selnya gede-gede, yang tadi saya bilang anemia makrositer ya. Ingat lagi anemia harus pakai kriteria ini. Jangan asal turun kalian bilang anemia. Ada kriterianya. Walaupun nilai normalnya belum di bawah nilai normal, tapi kalau belum masuk angka ini ya belum anemia. Ya, jangan lupa. Ya. Kalau WBC rendah atau leukosit rendah, kalau tinggi kan leukositosis, kalau rendah namanya leukopeni. Ya. Terus kalau semuanya rendah, pansitopeni ya. Pansitopeni ini anemia aplastik nama penyakitnya. Tapi kalau semuanya rendah, namanya pansitopeni. Kalau dua yang rendah, misalnya leukosit rendah, HB, HT rendah, berarti bisitopeni. Minimal kalian tahu itu aja sih sebenarnya. Biar bisa interpretasi hasil lab. Ya. Kalau tinggi kebalikannya berarti polisitemia ya. Katanya kalau HB, HT, RBC tinggi, terus WBC, PLT meningkat, curigai polisitemia vera. Ini termasuk keganasan ya. Tapi kalau yang lainnya masih normal, itu polisitemia sekunder. Sekunder itu berarti ya penyebab lain. Bisa aja penyakit yang bikin dia polisitemia, bukan keganasan. Nah, ini kalau plateletnya meningkat, trombositosis. Ini contoh ya, kalau anemia hipokrom mikrositer bisa anemia defisiensi besi. Ya. Contoh, tapi nggak harus. Ya. Kan banyak nih mas bandingnya. Ini WBC dan HB meningkat, kemudian PLT meningkat, WBC meningkat, HGP meningkat, mungkin trombositosis primer. Ya. Takutnya keganasan juga. Kalau plateletnya menurun, trombositopeni ya. Trombositopeni seringnya ITP, ya, imunotrombositopeni purpura. Terus WBC dan HGP menurun, yang tadi sama ya, pansitopeni atau anemia aplastik. Jadi ya cara melaporkannya, misalnya ukurannya bagaimana, normositik, makrositik, atau mikrositik, anositosis ada nggak? Atau ada poikilositosis kayak tadi, jadi anisopoikilositosis. Anisositosis itu kalau poikilositosisnya nggak ada, jadi nggak ada selnya nggak ada yang bentuk pensil, nggak ada yang bentuk target, nggak ada apa-apa, tapi ukurannya gede kecil berarti anisositosis. Tapi kalau semuanya ada, udah gede kecil, terus ukuran bentuknya macam-macam anisopoikilositosis. Ya. Nanti ini saya kasih ininya ya, sama ada buku. Kemarin kayaknya kakak tingkat kalian ada yang punya bukunya, jadi saya kasih aja ke kalian boleh buat dibaca buku dari patologi klinik ya. Terus leukosit ini normal kurang meningkat. Ya, jadi pilihannya dia normal, kurang meningkat. Makanya penting tahu naik turunnya dulu. Naik turun atau normal, baru kalian tulis jumlah normal atau jumlah kurang atau jumlah meningkat. Trombosit juga sama ya. Ini contohnya ya.
Saya eritrositnya normokrom tapi anisositosis, berarti normal tapi ukurannya gede kecil tapi normokrom belum hipokrom, nggak pucat gitu ya. Terus leukosit, saya jumlahnya kurang. Terus temukan apa? Oh, ada limfositnya gede-gede atau limfosit atipik. Terus jumlah kurang, tidak ditemukan giant trombosit. Ini sebenarnya spesialistik ya, tapi ini contoh penulisan morfologi darah tepi. Nah, jadi yang besok kalian lakukan ini ya, interpretasi dulu hasil labnya, normal naik turun, terus ada diagnosis nanti di situ. Misalnya diagnosisnya anemia atau diagnosisnya apa, lihat diagnosisnya apa, biar masuk akal ya. Terus baca preparat, pakai 100 kali menggunakan oil emercy ya, jangan tidak pakai oil emercy, nanti nggak kelihatan apa-apa. Terus tulis di kertas laporan yang saya sudah bilang, minta ke kakak kelas ya. Ya, kakak peringkat, nanti di print, dibawa satu-satu. Ya. Nanti buat laporannya eritrosit, leukosit, trombosit, dan kesan pembesaran. Ya. Ini cuma latihan aja. Yang penting kalian tahu, yang paling penting menurut saya kalian bisa interpretasi hasil lab, biar tahu kapan anemia, kapan leukosit tinggi, kapan karena itu kalau udah umum nggak tahu ini anemia atau ini normal atau tinggi itu bahaya. Ya. Oke, sekian ini pengantarnya. Mungkin masih bingung ya karena nggak praktek ya, masih di awang-awang. Tapi nanti ini saya kasih apa namanya slide-nya. Tidak usah terlalu benar menulisnya karena saya juga belajarnya juga kalau mau benar ya nggak mungkin juga sih. Ini kan cuma kayak pengenalan ya. Yang penting itu harus bisa adalah lihat lab. Kapan dia anemia, kapan dia leukositosis, kapan dia leukopeni, dan lain-lain. Biar kalian bisa mendiagnosis. Karena kalau ada hasil lab, tapi hasil labnya tidak bisa kalian interpretasi, bingung dia penyakit. Itu untuk menunjuk. Seperti itu ya. Nanti praktikumnya seperti itu ya. Jadi akan dibagi dua kelas. ABC berarti dua, nanti DF dua, gitu seterusnya sampai IKI. Satu mikroskop akan pakai dipakai dua orang. Nanti akan ada hasil hematologi dan akan ada preparat satu. Belajar pakai mikroskop, pasti nanti akan kesulitan cari fokusnya dulu itu pakai mikroskop dan belajar menginterpretasi hasil labnya. Saya minta bawa kertas praktikum aja yang seperti kakak kelas kalian bawa buat coret-coret di situ nanti itu yang dikumpulkan ya. Jadi, untuk latihan ada yang mau ditanyakan ya, Taina? Terima kasih banyak dokter. Sebelumnya saya izin bertanya dokter, untuk alat-alat yang nantinya perlu diampra untuk praktikum ini berarti menyesuaikan dengan yang ada pada slide PPT Niki nggih? Ya, ya kan saya sudah pesan untuk bilang ke laboran ya. Ya, nanti laboran yang menyiapkan alatnya, kalian perlu, kan saya bilang juga untuk kalian bawa itu hanya kertas itu saja. Ya, kan bukan kalian yang nyiapin mikroskop. Makanya kalian lapor ke laboran ada berapa orang, ada jam berapa, berapa biar dia tahu gitu ya. Jadi yang kalian bawa diri aja sama pulpen sama kertas. Kalau alat-alat kayak slide gitu-gitu udah ada di kita. Makanya saya bilang kemarin bawa kertas saja. Ya. Kertas yang seperti 2004. Kalau untuk yang nanti cuma kayak hasil lab dan lain-lain itu dari kita. Ya, tapi kalian lapor ke laboran terutama ya biar untuk memastikan lagi. Oh iya nanti akan ada A B C D E F H I G biar sama-sama koordinasinya baik seperti itu ya. Izin dokter, tadi saya sudah sempat menemui dari pihak laborannya. Kemudian ketika Oh, saya hendak menanyakan alat-alat apa saja yang perlu diamprah, dari pihak laboran mengatakan bahwa untuk alat-alatnya perlu bertanya kepada dokter. Jadinya saya iya padahal bingung dokter. iya, laboran siapa yang ditanya? Kebetulan tadi lumayan beramai-ramai sih dokter. Oh iya, soalnya ada satu yang saya sudah beritahu yang nanti itu akan Mbak Dewi ya, dia udah biasa sih sebenarnya ke Dewi. Kalau yang lain tentu akan banget kan ini saya tanya siapa takutnya beda orang ya ke Mbak Dewi. Kalau bingung tanya kakak kelasnya dulu berhasil kok ya gitu. Terus kalau alat-alatnya apa ya tentu mikroskop ya mikroskopnya nanti akan ada dua gelas. Saya sudah beritahu juga ke laporannya. Jadi sebenarnya kalian cuma bawa kertas ya. Kalau kalian nanya alat-alat apa lagi nanti jadi bingung. Ya. Kalian lapor aja nanti kalian
akan datang bawa hari ini jam segini begini. Kalau alat-alat sebenarnya saya sudah koordinasi dari lama kalau cuma mikroskop dan soalnya aja. Ya, takutnya beda orang. Kalau beda orang ya tentu balikin lagi ke saya ya, nggak nyambung nanti ya. Kan setiap lab punya ini masing-masing. Ya. Kalau bingung yang mana tanya kakak kelasnya ya. Kakak tingkat. Kalian ini di FK nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kalau nggak ke teman, ke kakak tingkat, ke adik tingkat mungkin bisa itu. Ya. Izin bertanya kembali dokter, untuk ruangannya Nika berarti yang kita amprah itu dua ruangannya dokter, yang Pak Iya, laboratorium TK sama pathologi. mikro. Ya, baik Mm-mm. dokter. Ya, sebenarnya saya sudah pesan sih ke laborannya kalau misalnya ditanya lagi, paling ulang lagi aja tuh. Tapi saya udah ngomong dari minggu kemarin. Oke ya, 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 oke. Terima kasih banyak dokter. ya. Nanti seperti itu ya kira-kira apa namanya pengerjaannya. Yang penting kalian bisa lihat preparat pakai mikroskop. Biasanya yang lama itu adalah kalian pakai mikroskop. Terus ada waktunya ini ya. Saya nggak akan lama-lama kalau udah setengah 11 waktu kalian habis pula langsung keluar saja karena nanti akan ada yang selanjutnya ya. Gak bisa saya tambah-tambahin lagi nanti mau sampai jam berapa kalian pulang gitu ya. Jadi itu saja ya. Jadi nanti kalau selesai nggak selesai saya sih nggak masalahin. Yang penting kalian sudah mencoba. Nanti kan ada laporannya selesai nggak selesai. Pokoknya coba aja dulu daripada lama-lama terus nanti mundur ke belakangnya sampai pulang-pulang teman kalian kasihan. Ya seperti itu ya. Sekian ya dari saya. Udah mengerti ya kurang lebih seperti itu. Mungkin masih bingung tapi nanti kita akan sama-sama di situ untuk mencoba melihat preparat dan menginterpretasi hasil laboratorium. Oke, sekian saja dari saya. Hmm. Sekian pengantar praktikum hari ini. Nanti saya harap kalian tepat waktu ya, tepat waktu. Nanti saya tepat juga selesainya karena waktunya mepet-mepet dan banyak kelasnya ya. Kita cuma punya waktu sehari, tidak bisa mundur, tidak bisa maju lagi. Jadi harus disiplin. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.